Apa yang menjadi pendorong penguatan harga emas di tengah dinamika ekonomi dan juga geopolitik global saat ini? Ya, kalau dilihat sebenarnya kita lihat dari hulu sampai hilir ya Mbak ya. Kita melihat supply and demand pertama kali bahwa kalau dilihat produksi emas itu diambil dari produksi dari mining, kemudian dari recycle dari gold itu sendiri. Kemudian kita tahu bahwa ada beberapa demand yang cukup luar biasa. Jadi ada pertanyaan yang dilakukan atau kuesioner yang dilakukan terhadap 73 central bank. Dan tahun 2025 itu dari 73 central bank itu menyatakan 95% dari mereka itu melakukan top upping emas. Jadi kalau dilihat dari situ akan menjadi demand yang luar biasa terkait dengan penyediaan emas. Dari sisi nasional kita cukup kuat sebenarnya. Kita adalah empat terbesar sebenarnya untuk emas. Kemudian juga produksi kita juga cukup kuat. Nah, bagaimana kita bisa mengambil benefit dari kondisi global yang sekarang ini dengan tingkat resiko geopolitik yang luar biasa. Tadi kita udah bahas bersama bahwa para central bank melihat bahwa sebenarnya resiko yang terbesar adalah terkait dengan geopolitik sebenarnya. Nah, kenapa dengan adanya eskalasi geopolitik justru hampir selalu diikuti dengan kenaikan harga emas? Kalau kita lihat sejarah sebenarnya Mbak Saf, itu kita mulai di tahun 70-an sebenarnya. Tahun 73, 74 itu terjadi oil crisis di mana terjadi kehangatan di Middle East terkait dengan itu sehingga oil crisis terjadi di global. Nah, di situ dilihat bahwa tahun 73 harga emas itu loncat ke sekitar 73% harganya. Kemudian tahun 74 itu naik sampai 67%, dan bahkan tahun 79 di mana memanasnya Iran-Irak mulai itu sampai 133% dalam satu tahun. Nah, tahun 2025 kita lihat bahwa kondisi geopolitik yang cukup hangat sekarang ini, Ukraine, kemudian Middle East masih seperti itu, kemudian kita juga tahu bahwa ada isu Greenland walaupun sudah mereda. Mulai mereda. Namun kita lihat bahwa kondisi tersebut Venezuela gitu kan gitu, itu menyebabkan uncertainty terkait dengan investasi itu agak mulai menjadi agak terganggu gitu. Dan dari data yang kita lihat bahwa central bank memutuskan tahun 2025 untuk belanja emas, dan itu terjadi di negara-negara besar. Oke, nah dari yang terjadi tahun 1970-an, apa yang masih bisa relevan kita lihat ke saat ini? Apakah dengan adanya kenaikan, tadi Bapak bilang isu 79 Iran-Irak naik di atas 100%, apakah hal itu juga tercermin di kondisi saat ini Pak? Artinya harga yang saat ini ada, ini masih bisa naik 100% lagi artinya? Ini kalau kita lihat ya sebenarnya JP Morgan di middle of Desember 2025 itu menyatakan bahwa di kuartal 4 2025, di akhir 2025 itu harga emas itu 5.055 per ounces. Nah, yang terjadi sekarang Januari, ini baru Januari, itu udah 5.100 sebenarnya. Ini akan terus meningkat dengan kondisi geopolitik yang makin menghangat sekarang ini sebenarnya. Jadi kalau dilihat replikasi dari kejadian tahun 73, 74, kemudian 79, mungkin saja itu bisa terjadi karena para investor maupun bahkan central bank merasa lebih nyaman dan lebih secure untuk menjaga nilainya dengan berbelanja emas gitu kan. Dan bagaimana kita mengaitkan hal ini dengan inflasi, stagflasi, suku bunga real, daya tarik emas sebagai aset lindung, Pak? Ya, jadi kalau dari sisi inflasi, stagflasi sebenarnya itu yang terjadi di tahun tahun 73, 74, tidak terkait dengan sekarang sebenarnya. Kita lebih baik secara nasional, kita lebih baik dan lebih mampu. Namun demikian dari sisi geopolitik secara lingkungan strategis bahwa di Lemhanas kita biasa bicara tentang Linkstra global, kita melihat bahwa dunia itu dalam kondisi tense gitu, sehingga itu yang menyebabkan central bank itu memutuskan tahun 2025 saja mereka memutuskan untuk belanja 95% itu emas sebenarnya. Nah, ini yang menyebabkan ini akan mendorong supply and demand dari sisi emas, karena
kalau dari sisi mining, untuk meningkatkan 10% produksi global itu amat berat gitu. Walaupun dengan harga sekarang itu tadinya mining yang tidak ekonomis itu bisa menjadi ekonomis dengan harga yang cukup tinggi sekarang ini. Namun untuk ramp up produksi dengan cepat itu butuh waktu. Jadi demand itu tidak sebanding dengan supply yang akan kita boosting untuk mengikuti demand sebenarnya. Sebenarnya hukum pasar seperti biasa sebenarnya. Oke, dan dengan permintaan yang cukup besar, apakah produksi global bisa memenuhi, Pak? Akan sulit. Makanya kita lihat dengan begitu harga itu menjadi cukup tinggi sebenarnya. Tadi saya sampaikan bahwa beberapa analis menyatakan 5.000 sekian itu muncul di akhir-akhir tahun. Di awal tahun sekarang udah 5.100. Nah ini perlu ada balancing yang kita harapkan bisa terjadi, khususnya terkait dengan listraan nasional. Bagaimana misalkan kita mengetahui bahwa emas yang sekarang ini di nasional itu di-provide oleh Antam, BUMN kita di bawah Main ID yang melakukan produksi terkait dengan gold bar sebenarnya. Nah itu dengan demand yang demikian besar dari masyarakat itu besar sekali, berat sekali gitu. Nah, kalau kita lihat di global ada ETF Extend Traded Fund untuk gold. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi dasar untuk kita mengurangi kebutuhan terkait dengan emas fisik sebenarnya. Kita harapkan dalam waktu dekat OJK itu akan mengeluarkan ETF gold untuk bisa menjadi saluran dari masyarakat atau investor untuk melakukan investasi atau lindung nilai ataupun juga investasi untuk bisa menjadi opsi dari membeli emas fisik sebenarnya. Selain dari sebenarnya membeli saham emas, artinya saham-saham yang memiliki fundamental emas dan juga memiliki fundamental artinya resource reserve-nya bisa jewarisi dan juga bisa mumpuni untuk bisa kita gunakan sebagai investasi gitu. Jadi sebenarnya ada 3 opsi untuk melakukan lindung nilai atau maupun investasi dalam kondisi sekarang ini untuk masyarakat. Satu adalah memberi fisik emas walaupun itu akan sulit. Yang kedua adalah kita harapkan ETF gold itu bisa, ETF emas itu bisa launching di tahun 2026 awal ini, kemudian juga membeli saham emas, saham-saham yang fundamentalnya berdasarkan mining dari emas itu sendiri. Itu beberapa saham itu kan terkait dengan fundamental mining emas gitu. Ya, sejauh ini Pak, bagaimana kebijakan moneter global, khususnya arah suku bunga bisa mempengaruhi prospek harga emas? Ini juga pertanyaan yang dilakukan ditanyakan 73 kuesioner yang disampaikan ke Central Bank. Mereka menjawab bahwa yang mendominasi untuk mereka mengambil keputusan untuk komposisi reserve mereka itu adalah suku bunga pertama, yang kedua adalah geopolitik. Tapi di geopolitik ini mereka nilainya itu top upping gitu. Jadi kalau misalkan suku bunga maupun nilai suku bunga itu menarik untuk melakukan investasi, tapi kalau dilihat dari sisi geopolitiknya itu masih menghangat, itu mereka akan memilih untuk mensecure nilainya dengan melakukan pembelian emas gitu.